Di kota besar Jakarta Selatan, seorang pengusaha muda bernama Rizky Pratama sedang mempersiapkan pernikahan megahnya. Ia sengaja mengundang mantan istrinya, Aisyah Rahma, dengan niat mempermalukannya di depan semua tamu. Ia yakin wanita itu akan datang dengan wajah murung dan hati hancur. Namun ketika sebuah Toyota Alphard hitam berhenti di depan gedung, keluar sosok Aisyah Rahma mengenakan kebaya anggun, digandeng 3 bocah kecil yang tampak serupa, anak kembar 3. Semua orang terdiam, dan itu baru awal dari segalanya. Bertahun-tahun sebelumnya, di kota sibuk ini, Rizky Pratama dikenal sebagai pria berusia awal 30-an yang mencintai uang, mobil, dan kekuasaan. Setiap hari ia mengenakan jas mahal, mengendarai mobil terbaru, berjalan dengan kepala tegak seolah tanah pun tak layak disentuh sepatunya. Ia sombong, keras, dan menuntut dihormati. Di balik rumah megahnya di Pondok Indah Residence, di antara arloji emas dan kehidupan mewah, ada satu hal yang membuatnya murka setiap hari. Istrinya, Aisyah Rahma, belum memberinya anak. Aisyah adalah wanita lembut dan pendiam, berkulit sawo matang, bermata teduh penuh kesedihan. Ia menikahi Rizky karena cinta, bukan harta, dan telah setia selama 7 tahun. Namun 7 tahun itu berubah menjadi penderitaan karena setiap bulan harapan yang sama tak kunjung terwujud. Suatu malam, badai yang menumpuk dalam rumah tangga mereka akhirnya meledak. Rumah sunyi, udara tebal penuh ketegangan. Aisyah duduk di tepi tempat tidur, kedua tangannya menggenggam erat. Rizky masuk dengan wajah tegang, dasinya longgar, suaranya berat penuh amarah. 7 tahun, Aisyah. 7 tahun menunggu dan masih tidak ada anak. Kau ingin aku mati tanpa penerus? Aisyah menengadah perlahan, suaranya bergetar. Rizky, aku sudah berusaha. Kita sudah berusaha. Ini bukan sepenuhnya tanganku. Mungkin kita harus ke dokter lain, mungkin masih ada harapan. Rizky tertawa pahit. Harapan? Aku lelah dengan harapan. Ibuku menelpon tiap hari. Teman-temanku menertawakan aku di belakang. Kau tahu rasanya dipermalukan sebagai pria tanpa anak? Kau telah mempermalukanku. Mata Aisyah berkaca-kaca. Jangan bicara begitu, aku istrimu. Kita berjanji di hadapan Allah untuk baik dan buruk. Tapi Rizky berteriak, sekarang kau tak berarti bagiku. Apa guna wanita yang tak bisa melahirkan? Kau makan dari piringku, pakai bajuku, naik mobilku, tapi tak bisa memberiku seorang putra untuk meneruskan namaku. Kau kutukan dalam hidupku. Aisyah menangis terseduh. Jangan sebut aku kutukan, aku berdoa setiap malam agar Allah memberkati kita. Tapi Rizky berbalik dengan marah, seperti singa di kandang. Cukup dengan air matamu. Aku selesai menunggu. Besok aku bicara dengan pengacaraku. Pernikahan ini selesai. Aisyah terengah, dadanya sesak. Cerai? Setelah semua yang kulakukan untukmu? Setelah aku meninggalkan keluargaku demi kamu, Rizky? Tapi mata Rizky dingin. Cinta tidak menghasilkan anak. Ibuku benar, aku butuh istri yang bisa memberiku penerus. Besok pagi, keluar dari rumahku. Aisyah jatuh berlutut, mencengkeram ujung celananya. Tolong, Rizky, beri aku waktu. Allah masih bisa menjawab. Namun Rizky menepisnya dengan jijik. Allah tidak ada hubungannya dengan ini. Kamulah masalahnya. Aku sudah lelah. Pertengkaran mereka bergema di dinding rumah megah itu, menjadi saksi pertama dari sebuah kehancuran yang akan mengubah segalanya. Para pembantu di rumah Rizky Pratama hanya bisa berbisik di sudut, tak seorang pun berani masuk ke kamar itu. Tangisan Aisyah Rahma memenuhi udara ketika ia memohon untuk terakhir kalinya. Rizky, lihat aku, lihat wanita yang memasakkanmu, mencuci bajumu, yang berdoa untukmu saat kau sakit. Aku sudah memberikan segalanya, jangan buang aku seperti sampah. Suaranya pecah, tapi hati Rizky telah membatu. Ia mengambil ponsel dan menelepon di depan mata istrinya. Ya, pengacara, siapkan berkas, aku ingin cerai segera. Ya, dia akan pergi besok. Aisyah terpaku menatapnya tak percaya. Kau sudah menelepon pengacaramu? Jadi kau memang sudah merencanakannya. Rizky menunduk, suaranya tajam. Aisyah, kau beban bagiku. Aku membebaskan diriku. Jika kau mencintai dirimu, kemas barangmu malam ini. Besok pagi aku tak mau melihatmu di sini. Dengan tubuh lemah dan hati remuk, Aisyah berdiri,
berjalan menuju lemari, mulai melipat pakaian ke dalam tas kecil. Tangannya gemetar hingga resleting sulit tertutup. Setiap baju yang ia lipat menyimpan kenangan, ulang tahun, pengajian di Masjid Al-Mawa BSD City, makan malam yang tenang. Kini semua itu terasa seperti kebohongan. Sementara ia mengepak barang, Rizky berdiri bersilang tangan, wajahnya sedingin batu, tak sekalipun menahan langkah istrinya. Ketika Aisyah akhirnya mengangkat tas kecil itu, air matanya jatuh deras. Ia menoleh terakhir kali, "Rizky, suatu hari kau akan menyesal. Kau akan melihat kebenaran dan mengerti apa yang telah kau lakukan." Rizky tidak menjawab, menatap ke arah lain seolah wanita itu sudah tak ada. Dengan langkah pelan, Aisyah keluar dari kamar. Suara sandal menyeret di lantai marmer, rumah yang dulu terasa hangat kini seperti penjara. Ia melewati para pembantu yang menunduk takut menatap wajahnya, lalu mendorong pintu besar. Udara malam menyambutnya. Ia berhenti sejenak menatap rumah megah yang telah ia tinggali selama 7 tahun, lalu berbisik, "Mungkin aku pergi tanpa apa-apa, tapi aku tidak akan hancur. Allah akan membelaku." Dengan itu, Aisyah Rahma melangkah ke dalam kegelapan, tas kecil di tangan, air mata mengalir, tapi jiwanya berbisik bahwa ini bukan akhir. Ia berjalan tanpa arah, memeluk tas di dada. Lampu jalan menyala, tapi malam terasa gelap. Kata-kata Rizky terus bergema di kepala, "Kamulah beban, aku membebaskan diri." Ia melangkah melewati toko-toko, anjing tidur, dan pedagang wanita yang menutup lapak. Tak ada yang tahu bahwa wanita yang berjalan itu baru saja kehilangan rumah, suami, dan ketenangannya. Di benaknya hanya satu nama, Siti Handayani, sahabatnya sejak kuliah yang rumahnya hanya berjarak beberapa gang. Ia mengetuk pintu pelan sekitar pukul 22. Siti membuka dengan kain sarung, terkejut, "Aisyah, apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Ada yang meninggal?" Aisyah tak mampu bicara, ia langsung menangis dan jatuh ke pelukan sahabatnya. "Masuk, masuk," ujar Siti menariknya ke dalam flat sempit di kosan Cempaka Putih. Ia menuntun Aisyah duduk di kursi lalu menutup pintu. "Ceritakan padaku apa yang terjadi." "Dia mengusirku," bisik Aisyah. "Rizky?" Siti duduk di sampingnya, mendesis, laki-laki itu tak takut pada Allah. Setelah semua tahun ini, bahkan tak pernah memeriksa dirinya sendiri. "Kau sudah terlalu menderita, Aisyah." Aisyah menyandarkan kepala di bahu sahabatnya, suaranya lirih, "Aku bahkan tak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya pergi dengan tas kecil ini. Semua barangku masih di rumah itu." Siti Handayani menggenggam lengannya lembut. "Jangan khawatir, malam ini kau tidur di sini. Kau boleh tinggal selama yang kau butuhkan. Aku memang tak punya banyak, tapi rumah ini rumahmu juga." Malam itu, Aisyah Rahma menutup mata dan menghela napas panjang. "Terima kasih, Siti," ucapnya lirih. Ruangan itu hening beberapa saat sebelum Siti Handayani berdiri. "Ayo, biar kupanaskan air. Kau mandi air hangat dan makan sesuatu. Besok kita bicarakan apa yang harus dilakukan." Aisyah duduk diam menatap lantai, hatinya terasa hancur berkeping-keping. Malam itu ia tak bisa tidur, meski ranjang empuk dan ruangan tenang, pikirannya terus memutar saat Rizky Pratama mengusirnya, menatapnya seperti orang asing. Pagi harinya bantalnya basah oleh air mata. Hari-hari berlalu, Aisyah tinggal di rumah Siti, berusaha menyembunyikan kesedihannya. Ia hampir tak makan, jarang bicara, hanya duduk di dekat jendela menatap luar seakan menunggu keajaiban. Siti mencoba berbagai cara menghiburnya. Suatu pagi ia berkata, "Aisyah, ikutlah ke pasar denganku, hirup udara segar." Aisyah menggeleng, "Aku tak mau orang melihatku." "Bagaimana kalau ada yang bertanya tentang Rizky? Apa yang harus kukatakan?" "Katakan saja yang sebenarnya," jawab Siti mantap, "dia pria bodoh yang membuang berlian demi batu." Aisyah tersenyum tipis, tapi cepat pudar. Minggu itu, Siti berbicara serius, "Aisyah, pernahkah kau periksa secara medis?" Aisyah bingung, "Periksa apa?" "Tes kesuburan. Kau pernah memeriksa dirimu untuk memastikan masalahnya bukan darimu?" Aisyah menggeleng pelan, "Rizky bilang itu salahku. Dia tak mau tes. Katanya dia baik-baik saja." Siti mengernyit, "Jadi kau hanya percaya padanya?" "Aku tak punya pilihan," jawab Aisyah lemah. Dia tak mau dengar, bahkan ibunya pun menyebutku mandul. Siti berdiri tegas, "Tidak,
ini harus dihentikan. Besok kita ke rumah sakit, biar dokter yang bicara. Aku ingin kau dengar kebenaran dari ahlinya, bukan dari suamimu yang sombong itu. Aisyah tidak membantah, ia lelah menebak, mungkin ia butuh jawaban. Keesokan harinya mereka pergi ke Rumah Sakit Citra Sehat, rumah sakit swasta tenang di Jakarta Selatan, tempat Siti mengenal salah satu dokter. Dr. Hamzah Kusnadi, pria 40-an dengan suara lembut, menyambut mereka. Bagaimana saya bisa membantu, Ibu Aisyah? Siti menjawab untuknya, dia menikah 7 tahun tanpa anak. Suaminya menceraikan karena menuduhnya mandul, tapi dia tak pernah periksa. Kami ingin tes lengkap. Dr. Hamzah mengangguk, baik, kita lakukan pemeriksaan dulu. Mereka menghabiskan berjam-jam menjalani tes darah, USG, dan hormon. Aisyah tegang sepanjang waktu, takut jika Rizky benar. 2 hari kemudian hasil keluar. Ia duduk di depan dokter, tangannya berkeringat. Dokter Hamzah Kusnadi merapikan kacamatanya lalu tersenyum. Ibu, semuanya baik-baik saja. Sistem reproduksi Anda sehat, ovulasi berjalan normal, kadar hormon stabil. Tidak ada masalah sama sekali. Aisyah tertegun, tidak ada sama sekali. Dokter mengangguk, jika 7 tahun tidak ada kehamilan, saya sarankan mantan suami Anda yang diperiksa. Dari hasil ini, Anda sepenuhnya sehat. Aisyah menutup mulut, air mata mengalir. Aku tak tahu harus berkata apa. Siti melompat dari kursi, aku tahu. Laki-laki itu berbohong padamu, Aisyah, dia menyalahkanmu hanya untuk menutup aibnya sendiri. Dunia Aisyah terasa berputar. Jadi selama ini aku bukan masalahnya, bisiknya. Dokter tersenyum hangat, kau tidak pernah menjadi masalah, dan ketika kau menemukan pria yang tepat, aku yakin kau akan memiliki anakmu sendiri. Jangan biarkan masa lalu merampas ketenanganmu. Mereka berterima kasih lalu pergi. Di luar Rumah Sakit Citra Sehat, Aisyah Rahma duduk di bangku, tubuhnya gemetar oleh kebenaran yang baru ia dengar. Selama ini aku berdoa, menangis, membenci diriku sendiri, ternyata bukan aku, ucapnya pelan. Siti Handayani menggenggam tangannya erat. Rizky Pratama akan membayar atas apa yang dia lakukan padamu. Suatu hari dia akan melihat dan menyesal. Beberapa minggu berikutnya hidup Aisyah Rahma mulai berubah. Ia membantu Siti Handayani di usaha jahit rumahan, belum sepenuhnya tersenyum tapi tak lagi tersesat. Ia mulai bangun pagi, makan sedikit, bahkan kadang tertawa. Suatu sore ia berkata, aku ingin memulai sesuatu, mungkin usaha kecil makanan. Aku selalu suka memasak. Siti tersenyum lebar, itu semangat yang benar, aku akan membantumu. Mereka pun memanfaatkan teras kecil rumah Siti di kosan Cempaka Putih untuk membuka warung makan. Tiap pagi Aisyah memasak nasi uduk, semur kacang merah, otak-otak, dan sup ayam jahe. Pukul 7, para pegawai kantor sudah antre membeli. Orang-orang mulai mengenalnya lagi, bukan sebagai wanita yang dicerai Rizky Pratama, tapi sebagai penjual nasi goreng pedas ternak di daerah itu. Suatu siang seorang pelanggan berkata sambil tersenyum, Bu, wajahmu berbeda, ada cahaya di sana. Aisyah tersenyum lembut, mungkin aku akhirnya bebas. Namun malam-malam tertentu rasa sakit kembali. Saat melipat celemek, ia bertanya pada Siti, kau pikir dia pernah mencintaiku? Siti menjawab pelan, aku rasa dia hanya mencintai dirinya sendiri, itu saja yang pasti. Aisyah mengangguk, aku hanya berharap tak menyia-nyiakan bertahun-tahun hidupku. Kau tidak menyia-nyiakannya, kata Siti, kau tumbuh, kau jadi lebih kuat, dan suatu hari Allah akan memberimu lebih banyak dari yang hilang. Api kecil mulai tumbuh di hati Aisyah, kekuatan yang tenang dan penuh keyakinan. Suatu sore Ahad, Siti pulang dari masjid dengan kabar, Aisyah, tebak apa? Aku bertemu sepupu Rizky. Katanya dia akan menikah lagi dengan gadis glamor dari Jakarta. Hati Aisyah bergetar sejenak. Oh, ucapnya pelan. Dia bahkan mengundang teman-teman lamamu, tambah Siti, dia ingin orang melihat apa itu istri yang sebenarnya. Aisyah menunduk, dia memang tidak berubah. Siti mendekat, kau tahu, mungkin dia akan mengirimmu undangan hanya untuk mengejekmukmu. Aisyah tidak menjawab, hanya mengaduk supelan, biar saja dia lakukan apapun, aku sudah tahu siapa diriku sekarang. Malam itu, saat berbaring, tangannya menyentuh perutnya. Ia menatap langit-langit lama, mengingat kata-kata Dr. Hamzah Kusnadi, kau sehat. Ia berbisik, ya Allah,
jika engkau melihat air mataku, tunjukkan pada dunia bahwa aku bukan masalahnya. Ia menutup mata, bukan dengan rasa sakit, melainkan senyum damai. Pagi harinya Aisyah Rahma berdiri di depan warung kecilnya, mengelap meja dengan kain. Jalanan ramai, anak-anak berlari ke sekolah, sopir ojek menekan klakson, para ibu menawar harga di lapak sayur. Ia mengenakan kebaya sederhana dengan jilbab terikat rapi. Aroma nasi goreng pedas memenuhi udara, antrean kecil mulai terbentuk. Ia menyendok nasi, membungkus semur, dan tersenyum pada setiap pelanggan. Tapi di dalam hati, ada perang sunyi, antara melanjutkan hidup dan luka lama. Suara Rizky kadang masih terngiang, menyebutnya mandul dan tak berguna. Bu, 2 porsi, suara pria memecah lamunannya. Ia menoleh. Seorang lelaki berdiri di sana, tinggi, bermata teduh, berwajah tenang. Ia mengenakan kemeja putih rapi dan membawa tas laptop hitam kecil. Ia tersenyum lembut menunjuk panci nasi. Nasi gorengmu terlalu harum untuk dilewatkan, katanya. Aisyah tersenyum kecil, terima kasih. Pedas atau biasa? Tanyanya. Lelaki itu menjawab dengan mata hangat, pedas. Dari balik wajan panas, hidup Aisyah Rahma perlahan mulai berubah arah. Jawaban pria itu membuat Aisyah Rahma tertawa kecil. Sangat pedas, katanya. Saya suka makanan yang bisa melawan balik. Ia membungkus 2 porsi nasi goreng dan menyerahkannya. Berapa? Tanyanya sopan. 20.000 rupiah, jawab Aisyah. Lelaki itu menyerahkan uang bersih, mengambil bungkusan, dan menatapnya sejenak. Kamu tidak banyak bicara, katanya sambil tersenyum. Aisyah mengangkat bahu, saya hanya suka fokus pada makanan. Wajar, ucapnya. Namaku Imran Wijaya, saya bekerja di kantor firma hukum di pusat kota. Saya akan sering kembali. Nasi gorengmu sudah memenangkan hatiku. Aisyah tersenyum tipis, terima kasih, Pak. Saat ia pergi, Aisyah tidak terlalu memikirkannya, hanya pelanggan biasa. Tapi keesokan harinya Imran datang lagi, dan hari setelah itu, dan hari-hari berikutnya. Kadang ia pesan 2 porsi, kadang hanya 1. Namun setiap kali datang, ia selalu melontarkan lelucon kecil atau berbagi cerita singkat. Ia tak pernah lama, tak pernah memaksa bicara panjang, tapi entah bagaimana Aisyah selalu berakhir dengan senyum. Suatu sore, jalanan mulai sepi dan tak ada antrean. Imran menatap papan kecil bertuliskan warung Mbak Aisyah dan berkata, kamu tidak istirahat? Dari pagi sudah di sini. Aisyah mengelap tangannya pada celemek, saya istirahat kalau sudah di rumah. Imran mengernyit, kamu tak seharusnya bekerja sekeras ini sendirian. Ada yang bantu? Tidak, jawab Aisyah lembut, tapi saya sudah terbiasa. Hening sesaat, lalu ia bertanya pelan, kalau saya terlalu lancang, maaf, tapi apakah kamu menikah? Jantung Aisyah berdebar, ia memalingkan wajah. Imran mengangguk perlahan, maaf, saya tak bermaksud membangkitkan kenangan buruk. Aisyah menghela napas, bukan salahmu. Ia menatapnya hening beberapa detik sebelum Imran berkata, kamu terlihat seperti orang berhati baik dan kuat. Saya kagumi itu. Lalu ia tersenyum, melambaikan tangan, dan pergi. Malamnya Siti Handayani bertanya dengan tatapan usil, siapa pria yang selalu beli makanan itu? Aisyah menggeleng, hanya pelanggan. Yakin? Siti tersenyum nakal, soalnya cara dia menatapmu itu loh. Aisyah memutar mata, jangan mulai. Tapi Siti tidak salah. Minggu-minggu berikutnya Imran Wijaya tak hanya datang untuk makan, tapi juga membawa bantuan kecil, beras 5 kilo, bawang, atau air mineral galon. Untuk dukung usahamu, katanya. Perlahan Aisyah mulai lebih banyak bicara, menceritakan kisahnya, bagaimana ia belajar memasak dari ibunya, bagaimana dulu ia bermimpi membuka rumah makan sendiri. Suatu sore Imran duduk di kursi plastik samping warung. Aisyah, maaf kalau aku terlalu lancang lagi, tapi aku melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Aisyah menunduk, bingung harus berkata apa. Aku juga pernah menikah, lanjutnya. Bertahun-tahun lalu, istriku meninggal dalam kecelakaan mobil. Sejak itu aku tak pernah mencoba mencintai siapapun lagi. Sampai belakangan ini. Mata Aisyah membesar. Imran menatapnya lembut, kamu mengingatkanku seperti apa rasanya damai. Bukan damai yang ramai dan gemerlap, tapi yang tenang,
yang duduk di dada dan membuatmu merasa di rumah. Aku tak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu. Lama Aisyah terdiam, menatap tangannya lalu panci nasi. Aku takut, bisiknya. Aku tahu, ucap Imran lembut, tapi aku bukan Rizky Pratama. Aku tak akan menghancurkan hatimu. Butuh berbulan-bulan hingga akhirnya Aisyah berkata, ya, untuk minum kopi, lalu makan malam, lalu berjalan sore di hari Ahad. Dan suatu hari di bawah pohon dekat taman, Imran Wijaya menatapnya dan bertanya, kenapa aku? Kamu bisa memilih siapa saja. Aisyah menatapnya bingung, dan Imran tersenyum, karena kamu orang paling tulus yang pernah aku temui. Kamu membawa luka tapi tetap tersenyum. Kamu pernah hancur tapi tak pernah berhenti bangkit. Dan itu, wanita yang kuinginkan. Mata Aisyah Rahma dipenuhi air mata ketika ia menggenggam tangan Imran Wijaya erat. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba, katanya pelan. 6 bulan kemudian mereka menikah dalam akad nikah sederhana tanpa kue besar, tanpa musik, hanya keluarga dan sahabat dekat. Siti Handayani yang paling heboh, menari seakan memenangkan lotre. Sudah kubilang hal baik akan datang, serunya riang. Hidup baru mereka tenang. Imran lembut padanya, membuatnya tertawa, mendengarkan kisahnya, membantu memperluas usaha warung menjadi rumah makan kecil yang ramai. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia mencium keningnya dan berkata, aku mencintaimu, ratuku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Aisyah merasa aman. Hingga sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu pagi tubuhnya terasa lemah, bau semur membuatnya mual. Ia mengira hanya kelelahan atau malaria, tapi 2 minggu berlalu tanpa perubahan. Imran berkata tegas, kita ke rumah sakit. Mereka pergi ke rumah sakit Citra Sehat. Setelah menjalani tes, Suster Rina Mulyani datang dengan senyum lebar. Selamat, Bu, katanya, Anda hamil. Aisyah terpaku. Hamil? Ya, jawab Rina, sekitar 3 minggu. Aisyah menutup mulutnya, air mata mengalir deras. Imran Wijaya melonjak berdiri, serius? Rina tertawa, sangat serius. Ia menarik Aisyah berdiri dan memeluknya erat. Kamu akan jadi seorang ibu, bisiknya, kita akan jadi orang tua. Aisyah menangis bahagia, sujud syukur di pelukan suaminya. Bulan-bulan berikutnya penuh kebahagiaan, tapi kejutan terbesar datang saat pemeriksaan USG. Saat Dr. Hamzah Kusnadi menggerakkan alat di perutnya, matanya membesar. Bu, ada 3 detak jantung. Aisyah terlonjak. 3? Ya, jawab dokter, kamu mengandung bayi kembar 3. Ia berteriak kegirangan, mungkin seluruh rumah sakit mendengarnya. Saat mereka pulang, Imran berlutut, menangis, ya Allah, engkau terlalu dermawan, 3 anak sekaligus, lebih dari yang kuminta. Mereka menyiapkan segalanya. Imran membangun kamar bayi, Siti datang membantu, para tetangga membawa hadiah. Hingga pada pagi Sabtu yang tenang, Aisyah Rahma melahirkan 3 bayi laki-laki sehat, Raffi, Faris, dan Arkan Wijaya. Air mata bahagia mengalir, para perawat bertepuk tangan, Dr. Hamzah tersenyum, dan Imran tertawa tanpa henti. Mereka mirip kamu, katanya sambil menggendong bayi, tapi yang ini milikku, kupingnya mirip aku. Aisyah memeluk ketiganya erat di dada, menangis tanpa suara, aku bukan mandul, bisiknya, Allah sudah membuktikan mereka salah. Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang dari kampung lamanya datang melihat mukjizat itu. Bahkan teman-teman Rizky Pratama mendengarnya. Dia melahirkan bayi kembar 3, ujar seseorang, wanita yang dulu dibuang oleh Rizky itu. Ya, jawab yang lain, sekarang dia membuka rumah makan baru, suaminya kaya dan baik hati. Sebagian tersenyum bahagia, sebagian lain hanya menggeleng menyesal. Tapi Aisyah tak lagi memikirkan masa lalu. Ia memeluk anak-anaknya, mencium Imran, menyusui bayinya di dini hari sambil tersenyum pada tangan mungil dan tangisan lembut mereka. Luka-lukanya masih ada, tapi kini hidupnya berubah. Ia bukan lagi wanita yang menangis di jalan, melainkan seorang ibu yang utuh dan bebas. Sementara itu, di sisi lain kota Jakarta, Rizky Pratama duduk di kantornya, berputar di kursi kulit sambil menatap layar ponsel. Bisnisnya berkembang, mobilnya baru, pakaiannya mahal, rekeningnya gemuk. Tapi ada satu hal yang mengganjal hatinya, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Ia masih tanpa anak. Setelah mengusir Aisyah,
Ia yakin hidupnya akan lebih baik. Ia pikir cukup mendapatkan wanita baru yang bisa memberinya keturunan. Tapi 3 tahun berlalu, 3 wanita berbeda datang dan pergi, dan tak satu pun yang hamil. Setelah 1 tahun, wanita terakhir yang bersama Rizky Pratama pun meninggalkannya, berkata ia tak sanggup tinggal di rumah di mana ibu lelaki memperlakukannya seperti pabrik bayi. Ibunya, Bu Sri Widiani, kini lebih tua, tapi lidahnya tetap tajam. "Kamu tidak serius," katanya berulang kali. "Kamu lebih memilih gaya hidup daripada keluarga. Dulu waktu aku memilihkan Aisyah untukmu, aku bilang sabar, tapi kamu yang mengusirnya." Setiap kali nama itu disebut, Rizky marah. "Jangan sebut-sebut perempuan itu lagi." Namun larut malam, ketika rumah sudah sepi, pikirannya melayang. Di mana dia sekarang? Apakah ia menikah lagi? Apakah ia bahagia? Suatu pagi, saat menggulir Instagram, matanya berhenti di sebuah foto. Telapak kaki bayi mungil, lalu foto lain, jari kecil menggenggam ibu jari seorang wanita. Rizky menatap layar lama, mencoba menyangkal kenyataan. Tangan itu, warna kulitnya, cara memegang bayi itu terlalu familiar. Hanya kebetulan, bisiknya pada diri sendiri, tapi bayangan itu tak mau pergi. Ia memutuskan menenggelamkan pikirannya dengan hal lain, wanita baru. Minggu itu juga, temannya Bayu Mahendra menelepon. "Bro, ada seseorang yang harus kamu temui." "Siapa?" tanya Rizky malas. "Namanya Aulia Maharani. Baru kembali dari Jakarta, desainer busana, keluarganya kaya, anggun, berkelas. Dan tebak, dia ingin pria serius, bukan anak muda medsos." Rizky tertawa, "Kamu jual dia seperti mobil?" Bayu menimpali serius, "Dia berbeda, kamu pasti suka." Rizky menghela napas, "Baiklah, atur saja." 2 malam kemudian mereka bertemu di restoran Nusantara Palace, tempat mewah di Jakarta Selatan. Aulia persis seperti yang digambarkan. Tinggi, cantik, rambut panjang bergelombang, kuku berlapis cat emas, mengenakan kebaya modern rancangan desainer Bandung. Namun yang menarik perhatian Rizky bukan penampilannya, melainkan caranya berbicara, penuh percaya diri, berani, tahu apa yang diinginkan. "Jadi, kamu Rizky Pratama yang terkenal itu," katanya sambil memutar gelas jus jeruk. "Dan kamu Aulia Maharani yang semua orang bicarakan," balasnya tersenyum. Mereka berbincang 2 jam, tentang bisnis, perjalanan, hingga kehidupan. Tapi akhirnya topik yang dipaksakan Rizky adalah keluarga. "Aku sudah siap punya anak sejak lama," katanya, hanya belum menemukan wanita yang tepat. Aulia menaikkan alis. "Kamu pernah menikah kan?" "Ya," jawab Rizky cepat, "tapi dia tak bisa memberiku anak. Kami sudah mencoba bertahun-tahun." Aulia hanya mengangguk dan tersenyum. "Aku tak terburu-buru, tapi aku memang ingin anak. Mungkin 2 atau 3. Hati Rizky melonjak, "Aku juga." Dalam sebulan, mereka terlihat bersama di mana-mana, resepsi, peluncuran bisnis, bahkan pengajian di Masjid Al-Mawa BSD City. Orang-orang mulai berbisik, Rizky Pratama akhirnya move on. Ia memanjakannya, membelikan gaun, ponsel, bahkan mobil. Suatu hari Aulia berkata santai, "Jangan buang waktu. Kalau kita serius, ayo lakukan." "Lakukan apa?" tanya Rizky. "Nikah," jawabnya sambil menyeruput jus, seolah hal paling wajar di dunia. Rizky menatapnya lama, "Kamu siap?" "Aku wanita dewasa," jawabnya yakin, "aku tahu apa yang aku mau. Aku tak percaya pacaran bertahun-tahun. Kalau kamu mau aku, buktikan." Malam itu juga Rizky Pratama menelepon Tasya Putri, event organizer langganannya. Persiapan pernikahan dimulai segera. Semuanya harus sempurna. Ia ingin pesta terbesar di kota, karpet merah, Toyota Alphard hitam, grup dangdut dari Bandung, tamu dari Makassar dan Bali. Tapi jauh di balik kemewahan itu, niatnya bukan sekadar cinta. Ia ingin membuktikan sesuatu, kepada teman-temannya, kepada ibunya, kepada dunia, bahwa ia sudah move on. Rizky Pratama yakin hidupnya kini lebih baik tanpa Aisyah Rahma. Namun jauh di dalam hatinya ada suara kecil berbisik bahwa ia ingin Aisyah melihat kesuksesannya juga. Suatu sore, saat ia duduk bersama Tasya Putri meninjau daftar tamu pernikahan, Rizky berhenti sejenak. "Tambahkan 1 nama lagi," katanya. "Siapa?" tanya Tasya. Ia mengambil pena dan menulis sendiri, "Aisyah Rahma." Tasya menaikkan alis.
Mantan istrimu? Rizky tidak menjawab, hanya tersenyum dingin. Kirim undangannya. Aku mau dia duduk di kursi depan. Sementara itu, Aulia Maharani sibuk mempersiapkan bagiannya sendiri. Ia telah memesan kebaya modern dari desainer ternama Bandung. Kainnya begitu mahal hingga seharga sebuah mobil. Para bridesmaid sudah berlatih tarian untuk acara nusiraman yang akan diadakan di Hotel Syariah Ancol. Di mata publik, Aulia tampak bersinar. Tapi di balik pintu tertutup, ia dilanda cemas. Ia sudah berbulan-bulan berusaha hamil, namun setiap tes pack menunjukkan hasil negatif. Setiap pagi ia mencatat tanggal, setiap malam ia menatap alat uji yang tak pernah berubah. Ia takut memberitahu Rizky, apalagi teringat kata-kata ibunya, "Kamu yakin bukan laki itu yang bermasalah?" 2 minggu sebelum pernikahan, akhirnya ia memberanikan diri. Saat mereka berbaring di ranjang sambil menatap layar ponsel, ia berkata lembut, "Rizky, pernah terpikir untuk periksa ke dokter?" "Untuk apa?" tanya Rizky datar. "Cek kesehatan saja, memastikan semuanya baik sebelum kita menikah." Ia menatapnya tajam. "Maksudmu apa?" Mungkin kita bisa periksa berdua. Siapa tahu?" Rizky bangkit berdiri perlahan, wajahnya berubah. "Jadi kamu pikir aku yang bermasalah?" "Tidak. Aku tidak bilang begitu," ujar Aulia cepat. Tapi Rizky sudah meraih ke mejanya. "Kamu terdengar persis seperti Aisyah, menyalahkanku, membuatku merasa rusak. Jangan pernah bahas ini lagi." Aulia hanya diam, tapi dalam hatinya tumbuh ketakutan baru. Rizky melanjutkan rencana pernikahan seolah tak terjadi apa-apa. Ia berkata dengan sombong kepada Bayu Mahendra, "Pernikahan ini akan mengguncang kota. Aku mau mantanku tahu arti sukses yang sebenarnya." Bayu tertawa hambar. "Jadi kamu undang dia untuk mempermalukannya?" "Tentu," jawab Rizky bangga. "Dia harus melihat apa yang sudah hilang darinya." Tapi Bayu menggeleng ragu. "Kamu yakin itu bijak? Dia akan duduk di gedung itu, melihat pengantinku berjalan di pelaminan berhiaskan berlian, dan menyesal seumur hidup." Hari gladi resik tiba, Rizky Pratama berdiri sendirian di dalam gedung Nusantara Ancol sebelum tamu datang. Ia menatap mawar, lampu kristal, kursi Tiffany emas, semuanya tampak sempurna, tapi dadanya sesak. Ia membuka ponsel, menatap nama Aisyah Rahma di daftar tamu. Ingatannya berkelebat, senyum Aisyah saat merapikan pecinya, sup ayam jahe yang dimasaknya ketika ia sakit, air mata malam saat ia mengusirnya. Ia menggeleng cepat, berbisik, "Tidak. Dia yang salah. Dia tak bisa memberiku anak. Aku sudah memilih yang benar." Namun napasnya tetap berat. Ia keluar ruangan, menyalakan rokok. Jauh di Depok Beji, Aisyah sedang memandikan salah satu bayi kembar tiganya ketika ponsel di meja bergetar. Siti Handayani mengambilnya, lalu membeku. "Aisyah, apa ini?" "Undangan dari siapa?" tanya Aisyah sambil mengeringkan rambut bayinya. Siti membalikkan layar. "Rizky?" Jantung Aisyah berdetak kencang. Ia menatap undangan itu lama, lalu meletakkannya pelan di meja. Siti gemas, "Apa ini penghinaan?" Dia sudah gila. Tapi Aisyah Rahma hanya diam, menggendong bayinya lebih erat. Lalu ia tersenyum, senyum yang tenang, mantap, dan penuh kemenangan dalam diam. Aisyah Rahma menatap Siti Handayani dan berkata lembut, "Tidak apa-apa, biarkan saja dia menikah." Siti mengerutkan dahi. "Kamu tidak akan datang, kan?" Aisyah menatap ketiga bayinya yang tidur damai di tikar. Ia tak menjawab, tapi langkahnya menuju kamar penuh keyakinan tenang sudah cukup menjelaskan semuanya. Ia berdiri di jendela, satu tangan mengayun bayi, tangan lain menggenggam undangan pernikahan beramplop emas berkilau. Huruf besar bertuliskan Rizky Aulia, akad resepsi megah menatap balik dirinya. Ia sudah membacanya 5 kali, tanggal, tempat, kode busana, dan namanya di kursi barisan depan. Ia menunduk, menarik napas dalam. Tidak ada air mata, tidak ada gemetar. Tapi dalam dirinya, sesuatu menyala seperti api yang menghangatkan batu beku. Siti masuk membawa semangkuk bubur panas. "Aku tidak mengerti kenapa dia kirim ini. Dia gila atau kejam?" Aisyah diam saja. "Apa dia mencoba menghina kamu setelah semua yang dia lakukan?" Masih tak ada jawaban. Siti mulai kesal. "Aisyah, bicara. Kenapa kamu begitu tenang?"
Seharusnya kamu robek undangan itu dan buang. Akhirnya Aisyah berkata pelan, dia ingin aku merasa kecil. Siti mengepalkan tangan. Kalau begitu abaikan saja dia. Jangan beri dia kesempatan itu. Aisyah berbalik perlahan. Dia ingin aku datang lalu menangis di sudut, sementara pengantinnya berjalan dengan perhiasan emas dan senyum di bibir. Siti menatapnya tegas. Dan kita tidak akan pergi. Tapi Aisyah menatap ketiga putranya yang tertidur dengan baju kuning kembar, lalu berbisik, bagaimana kalau kita tunjukkan kebenaran? Siti terkejut. Kebenaran apa? Aisyah menjawab mantap, bahwa aku tidak pernah jadi masalah. Bahwa wanita yang dia kira hancur sebenarnya utuh. Siti terdiam lama, lalu tertawa kecil. Ya Allah, lelaki itu pasti pingsan. Aisyah, kamu serius? Aisyah tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Sangat serius. Malam itu, rencana dimulai. Ia membuka lemari, mengeluarkan kebaya panjang kuning yang dijahit oleh Siti berbulan lalu tapi belum pernah dipakai. Siti menyiapkan perlengkapan make up. Kalau kita lakukan dengan baik, katanya. Aku tidak mau terlihat berlebihan, jawab Aisyah, aku mau terlihat damai tapi kuat. Siti tersenyum. Kamu akan jadi bukti dari Allah. Mereka memesan baju baru untuk anak-anak, celana pendek kuning, kemeja putih, dan dasi kupu-kupu. Siti meminjam kontak temannya untuk menyewa Toyota Alphard hitam yang akan menjemput pagi-pagi dan menunggu di jalan hingga Aisyah memberi isyarat. Mereka bahkan melatih langkah anak-anak agar berjalan di sisinya dengan tenang. Aku tidak pergi ke sana untuk berkelahi, ucap Aisyah sambil melipat baju. Aku tahu, balas Siti, tapi percayalah, kehadiranmu saja akan mengguncang pernikahan itu. Malam sebelum hari besar, Aisyah Rahma duduk di jendela menatap bintang. Imran Wijaya datang dari belakang, menepuk lembut pundaknya. Kamu tidak perlu melakukan ini kalau tidak mau, katanya pelan. Aku mau, jawab Aisyah, bukan untuk membuktikan apapun padanya, tapi untuk mengingatkan diriku bahwa aku selamat dan masih berdiri. Imran mencium pipinya. Apapun keputusanmu, aku bersamamu. Aisyah menoleh padanya, matanya tenang namun menyala. Aisyah Rahma menatap Imran Wijaya dan berbisik lembut, terima kasih. Kamu telah memberiku sesuatu yang tak pernah bisa diberikan lelaki lain, kedamaian. Imran tersenyum hangat. Dan kamu memberiku kembali kebahagiaan. Pagi pernikahan pun tiba. Seluruh Jakarta Selatan gempar. Instagram dipenuhi foto-foto glamor dengan tagar Rizky terbongkar dan Aulia trending. Media nasional menyebutnya sebagai acara tahun ini. Di Gedung Nusantara Ancol, karpet merah panjang membentang dari pintu masuk, kamera berkilat di setiap sudut, dan para tamu melangkah dengan pakaian berkilau serta kacamata hitam. Politisi dan pengusaha besar duduk di barisan depan. Di kamar hotel mewah Hotel Syariah Ancol, Aulia Maharani berdiri di depan cermin, kebaya putihnya berkilau seperti es. Di belakangnya, Mira Lestari, sahabat sekaligus bridesmaid-nya, merapikan kerudung. Kamu cantik sekali, Rizky akan jatuh cinta lagi, katanya. Aulia tersenyum tipis. Semoga, jawabnya, meski di hati masih bergetar oleh ketakutan yang tak ia ceritakan. Bulan-bulan tanpa kehamilan, tanpa jawaban, dengan seorang pria yang menolak diperiksa. Di pelaminan, Rizky Pratama berdiri mengenakan baju koko putih bordir emas, sepatu mengilap seperti kaca. Ia terus memeriksa jam tangan. Bayu Mahendra datang mendekat. Kenapa gelisah? Aku menunggu seseorang, jawab Rizky datar. Siapa? Ia tak menjawab, hanya menatap pintu masuk. Saat itulah sebuah Toyota Alphard hitam berhenti di depan gedung. Pintu belakang terbuka perlahan, dan keluarlah Aisyah Rahma, mengenakan kebaya kuning berkilau seperti ratu. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, dan di sisinya berjalan 3 bocah kecil berpakaian bak malaikat, Raffi, Faris, dan Arkan Wijaya. Balai pernikahan mendadak hening. Ponsel-ponsel terangkat, bisikan menyebar cepat. Itu siapa? Bukankah itu mantan istrinya? Dia punya kembar 3? Suara bergema di seluruh ruangan. Rizky terpaku, wajahnya pucat, tangannya mencengkeram lengan Bayu. Katakan aku sedang bermimpi. Bayu berbisik, bro, dia punya anak. Rizky melangkah turun dari pelaminan, matanya tak lepas dari sosok di depan pintu. Aisyah berjalan perlahan, menggenggam tangan anak-anaknya dengan anggun.
Pandangannya bertemu pandangan Rizky, tapi tak ada goyah, hanya senyum lembut dan sederhana. Kerumunan memberi jalan saat ia menuju kursinya, kursi baris depan yang dulunya Rizky siapkan untuk mempermalukannya. Ia duduk tenang, ketiga anaknya memanjat ke pangkuan dan berbisik, "Umi, kita berhasil." Aisyah mengangguk, mencium kepala mereka. Tak lama kemudian, Aulia Maharani memasuki ruangan, kerudung menutupi wajah. Ia melangkah diiringi alunan musik lembut, namun langkahnya terhenti saat merasakan keheningan yang aneh. Ia melihat wajah-wajah para tamu, lalu pandangannya menemukan Rizky, berdiri kaku, matanya beku. "Ada apa ini?" bisiknya. Rizky tak mampu bicara. Ustadz kawan, penghulu akad, berdeham di mikrofon. "Apakah kita mulai?" Tapi Rizky tidak mendengar. Tatapannya masih tertuju pada anak-anak itu, pada kebenaran yang tak bisa lagi ia sangkal. Di kursinya, Siti Handayani berbisik, "Mau pulang sekarang?" Aisyah menggeleng. "Tidak. Kita tunggu sampai akhir." Suaranya tenang, hatinya tenang. Ia tidak datang untuk menghancurkan apapun, hanya untuk hadir, untuk terlihat, untuk terdengar. Dalam hitungan menit, seluruh gedung Nusantara Ancol yang semula riuh berubah hening. Musik berhenti, kamera diam, tawa lenyap. Para tamu terpaku, sebagian masih memegang ponsel di udara, sebagian lain hanya menatap wanita berbusana kebaya kuning itu dengan rasa kagum. Aisyah Rahma duduk di barisan depan, tepat seperti yang Rizky rencanakan, namun bukan sebagai wanita kalah, melainkan sebagai lambang keteguhan. Di kedua sisinya, 3 putranya tersenyum polos. Mereka bukan sekadar anak-anak, tapi bukti hidup bahwa doa seorang ibu bisa mengubah segalanya. Kerumunan di gedung Nusantara Ancol masih sulit percaya. "Itu Aisyah Rahma," bisik seorang wanita berbaju hijau di balik kipasnya. "Dia punya anak?" tanya lelaki di sampingnya. "Mereka mirip dia, dan mirip SSTTT," sahut yang lain. "Kita lihat bagaimana akhirnya di depan." Ustadz kawan kembali berdeham di mikrofon. "Apakah kita mulai akadnya?" Rizky Pratama berdiri di samping Aulia Maharani, tapi pikirannya melayang. Aulia mendekat, suaranya lembut tapi menusuk. "Siapa perempuan dengan anak-anak itu?" Rizky tertegun. Itu Aisyah." Aulia mengerutkan alis. "Mantan istrimu?" Ia mengangguk pelan. "Dan anak-anak itu?" Rizky terdiam, tak mampu menjawab. Aulia menatapnya penuh rasa curiga. "Rizky, itu anak-anaknya?" Seluruh tamu kini menatap pelaminan. Bahkan fotografer berhenti mengarahkan kamera. Rizky bergeser gelisah, mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Mata Aulia melebar. "Kamu bilang dia mandul. Aku percaya padamu." Rizky terbata, aku kira begitu." "Kamu pikir?" Suara Aulia meninggi. "Kamu bilang dia tidak bisa memberimu anak. Kamu bilang itu alasanmu meninggalkannya." "Itu yang dikatakan dokter," elaknya lemah. "Dokter mana?" bentak Aulia. "Kamu tidak pernah menunjukkan hasil apapun. Kamu sendiri bahkan menolak ikut tes." Rizky mengusap kepala, keringat mengalir di bawah cahaya lampu. "Aulia, tolong, bisa kita bicarakan setelah ini?" "Tidak," jawabnya lantang. "Kita bicarakan sekarang, karena seluruh tamu sedang menyaksikan kebohonganmu." Ia menoleh ke arah tamu. "Apakah ini lelucon?" Rizky mengundang mantan istrinya untuk mempermalukannya, tapi kini dia datang dengan 3 anak kembar. Bisikan keras menyebar di ruangan. "Apa? Kembar 3? Astagfirullah." Rizky berusaha menenangkan, "Turunkan suaramu." Tapi Aulia menjauh, wajahnya campuran marah dan sakit hati. "Kamu membohongiku," katanya gemetar. "Kamu membohongiku, sama seperti kamu membohonginya." Bayu Mahendra buru-buru maju. "Aulia, tolong, kita bicara di luar." "Tidak." Aulia menatap lurus ke arah Aisyah. "Bu maaf, aku harus bertanya. Apakah anak-anak itu putra-putrimu?" Aisyah Rahma berdiri perlahan, mengangkat si bungsu, Arkan, ke pelukannya. "Ya," jawabnya tegas. "Mereka putra-putraku." Balai kembali hening. Ia menatap Rizky dengan mata tenang namun penuh kekuatan.
Kamu menyebutku mandul. Kamu mengusirku, membiarkanku menangis di lantai. Kamu bilang aku terkutuk. Kamu membuatku percaya aku bukan wanita seutuhnya. Suara Aisyah jernih menggema. Tapi aku bukan masalahnya. Kamu yang tidak pernah mau diperiksa. Kamu hanya butuh seseorang untuk disalahkan. Dan Allah menunjukkan kebenarannya, Dia memberiku bukan 1 anak, tapi 3. Seluruh ruangan terpaku. Rizky Pratama tak mampu bicara, lidahnya berat, wajahnya pucat. Aulia Maharani menatapnya dengan air mata mengalir. Jadi kamu berbohong? Kamu menghancurkannya? Kamu menyeret namanya ke lumpur padahal kamu yang bermasalah. Rizky mencoba membela diri. Aku tidak tahu, aku tidak bermaksud, kamu tidak peduli, potong Aulia dingin. Kamu hanya butuh kambing hitam. Ia mundur dari pelaminan. Aku tidak bisa menikah denganmu, Rizky. Bukan hari ini. Tidak pernah. Suara gemuruh kejut terdengar dari para tamu. Ustadz Kawan melangkah mundur. Grup nasyid Bandung menurunkan alat musiknya. Kilatan kamera meredup. Rizky mencoba meraih tangan Aulia, tapi ia menatapnya dengan pandangan terakhir. Kamu belum siap mencintai. Kamu masih terpenjara oleh egomu. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Ia menjatuhkan buketnya di pelaminan, lalu berjalan keluar diikuti Mira Lestari dan para bridesmaid. Rizky berdiri membeku, napas tersengal, ruangan berputar. Suara bisik-bisik mulai memecah. Lelaki itu mandul. Jadi selama ini salahnya dia. Dia ingin mempermalukan mantan istrinya, tapi malah mempermalukan diri sendiri. Rizky menunduk, lututnya lemas. Di sisi lain, Aisyah Rahma berbalik, menggandeng ketiga putranya, Raffi, Faris, dan Arkan, menuju pintu keluar. Ia tidak menoleh, tidak berteriak, tidak sombong. Ia hanya berjalan dengan tenang, seolah seluruh langit menyaksikan keadilan berpihak padanya. Aisyah Rahma berjalan keluar dari gedung Nusantara Ancol seperti seorang ratu yang meninggalkan ruang sidang, dengan martabat dan kebenaran menyelimuti dirinya seperti jubah kerajaan. Di pintu, Siti Handayani menunggunya. Aisyah, kamu berhasil. Kamu menunjukkan kebenaran. Aisyah menggeleng pelan. Aku tidak melakukannya untuk membuktikan apapun. Aku hanya datang untuk terlihat. Mereka melangkah menuju Toyota Alphard hitam. Sopir menutup pintu perlahan, dan mobil itu melaju menjauh dari kerumunan. Di dalam mobil, Aisyah memeluk erat ketiga putranya, Raffi, Faris, dan Arkan Wijaya. Umi, apakah Umi baik-baik saja? Tanya salah satunya polos. Ia tersenyum lembut. Ya, Umi lebih dari baik, nak. Sementara itu di dalam gedung, Rizky Pratama duduk sendirian di tepi pelaminan. Baju koko putihnya yang dulu berkilau kini kusut, tubuhnya merosot, dan mahkota kebanggaannya terasa begitu berat. Minuman masih dingin, makanan masih utuh, tetapi sukacita telah pergi. Bayu Mahendra berjalan mendekat perlahan. Bro, sekarang bagaimana? Rizky tak menjawab, matanya tetap menatap pintu. Pintu yang baru saja dilewati calon pengantinnya, pintu yang terbuka karena kebohongannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa sendirian. Sulaman emas di bajunya tampak kusam. Balai megah itu yang sebelumnya penuh tawa kini terasa dingin dan kosong. Para pelayan membereskan meja dalam diam. Rizky menatap tangannya sendiri, jemarinya mati rasa. Telinganya berdenging, pikirannya kacau. Apa yang baru saja terjadi, bisiknya. Bagaimana semuanya bisa hancur dalam 1 hari? Bayu duduk di sampingnya, menurunkan pecinya. Kamu tidak menyangka itu, kan? Rizky tetap diam. Dia datang dengan kembar 3, bro 3 anak, dan seluruh dunia melihatnya. Rizky menoleh perlahan, suaranya serak. Aku merencanakan pernikahan ini berbulan-bulan. Aku ingin dia duduk di kursi depan dan melihatku sudah move on. Bayu menatapnya dalam. Dan dia datang, tidak menangis, tidak hancur, tapi membawa 3 putra. Itu bukan pembalasan, itu bukti bahwa Allah berpihak padanya. Rizky menutup wajahnya. Bagaimana itu mungkin? Dia tidak pernah hamil saat bersamaku. Kamu pernah periksa? Tanya Bayu pelan. Aku tidak perlu, jawabnya cepat. Dia yang harus periksa. Dia yang tidak punya anak.
Bayu menatap tajam. Kata siapa? Ibumu? Gosip? Kamu bahkan tidak pernah tahu kebenarannya. Dia diam bukan karena salah, tapi karena mencintaimu. Dia tidak mau berkelahi. Rizky menelan ludah, suaranya pecah. Dia memohon agar aku tidak pergi. Dia menangis. Dia bilang masih bisa mencoba. Tapi aku menyebutnya terkutuk. Aku mengusirnya. Bayu menghela napas panjang. Sekarang kebenaran menatapmu. Dan seluruh dunia menyaksikan. Dari luar, suara kamera masih berkilat. Media sosial meledak, video pernikahan sudah viral. Orang-orang membagikan potongan Aisyah Rahma turun dari Toyota Alphard hitam. Senyumnya tenang di tengah kemewahan pesta. Cuplikan Aulia Maharani menjatuhkan buket dan pergi menjadi trending. Tagar Aisyah Ratu, kembar tiga di pernikahan, Rizky terbongkar memenuhi lini masa. Ada komentar kagum, ada yang mengejek, ada yang marah, tapi satu hal pasti, Rizky Pratama viral karena alasan yang salah. Malam itu di rumah warung Rahma Sehati, Siti Handayani duduk di sofa sambil membaca ponsel. Dengar yang ini, katanya tertawa kecil, perempuan ini ratu sejati. Dia tidak berteriak, tidak berkelahi, dia hanya muncul dan seluruh dunia diam. Aisyah menatap anak-anaknya yang tertidur, menutup mata pelan. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU yang sabar." Aisyah Rahma menatap ke langit, senyumnya lembut, sambil menyuapi anak-anaknya di warung Rahma Sehati. "Aku tidak melakukannya agar dunia bertepuk tangan," katanya pelan. "Aku hanya ingin dia melihat." Siti Handayani menatapnya. Ya, sekarang dia sudah melihat. Dan bukan hanya dia, semua orang. Aisyah mengangkat Arkan Wijaya ke pangkuannya. "Kamu pikir dia merasakan apapun?" "Oh, dia pasti merasakannya," jawab Siti. "Ego tidak pernah bisa melindungi siapapun dari rasa malu." Ketukan pelan terdengar di pintu. Aisyah menoleh. "Siapa itu?" Siti berdiri. "Biar aku cek." Ia membuka pintu perlahan, dan matanya langsung melebar. "Astagfirullah," Aisyah menegang, berdiri perlahan, meletakkan bayi ke baby walker. Di ambang pintu berdiri Rizky Pratama, bukan lagi pria angkuh di pesta megah. Kemejanya kusut, matanya merah, bibirnya kering. Ia menggenggam pecinya erat seperti anak sekolah yang datang meminta maaf pada gurunya. "Aisyah," katanya lirih. Aisyah diam. Rizky menatap sekeliling ruangan, melihat anak-anak bermain. Salah satu di antara mereka menoleh dan tersenyum. "Halo, Om," katanya polos. Hati Rizky seperti diremas. "Aku tidak datang untuk bikin masalah," katanya pelan. "Aku hanya perlu melihatmu. Untuk mengucapkan sesuatu." Aisyah menyilangkan tangan, wajahnya tenang. Rizky menunduk. "Aku menghancurkan segalanya. Aku menilaimu salah. Aku menghinamu. Aku biarkan egoku membutakan mataku." Ia melangkah sedikit mendekat. "Aku percaya aku benar. Aku bilang pada dunia kamu mandul. Aku bahkan tidak pernah memeriksa diriku sendiri. Aku hanya berasumsi." Aisyah akhirnya bicara, suaranya tenang tapi menusuk. "Dan asumsi itu menghancurkan pernikahan kita." Rizky mengangguk. "Aku tahu sekarang. Aku bodoh. Aku biarkan ego menguasai diriku. Aku tidak melindungimu, aku mempermalukanmu." Aisyah berkata, "Kamu bukan hanya mempermalukanku. Kamu menghancurkanku. Kamu membuatku merasa tak berharga." Air mata menetes di pipi Rizky. "Aku minta maaf. Aku tidak pantas dimaafkan, tapi aku harus datang. Aku harus berkata, aku salah. Aku melukai satu-satunya wanita yang benar-benar mencintaiku." Ia menatapnya. "Aku melihat caramu berjalan masuk ke pernikahan itu. Kamu tenang, kamu kuat, kamu biarkan kebenaran berbicara. Anak-anakmu mereka cantik. Kamu ibu yang hebat." Ia menunduk lagi. "Aku minta maaf." Beberapa detik hening. Lalu Aisyah melangkah maju. "Berdirilah," katanya lembut. Rizky mendongak, bingung. "Kamu tidak marah?" "Aku marah bertahun-tahun," jawabnya.
Tapi sekarang aku bebas. Rizky berdiri perlahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kamu harus periksa, tambah Aisyah, bukan untukku, tapi untuk masa depanmu. Rizky mengangguk cepat. Aku sudah melakukannya pagi ini. Alis Aisyah terangkat. Rizky tampak malu. Dokter mengonfirmasi. Aku yang bermasalah. Jumlah sperma rendah, mungkin karena infeksi lama yang tidak pernah kuobati. Aisyah terdiam. Jadi semua tahun itu ya? Itu aku, jawab Rizky pelan. Hening panjang. Lalu Aisyah berkata lembut namun tegas, aku tidak membencimu. Aku sudah move on. Allah memberiku kesempatan kedua. Rizky mengangguk. Aku tahu. Dan kamu pantas mendapat semua kebaikan. Aku senang kamu bahagia. Ia berbalik hendak pergi. Rizky, panggilnya. Ia menoleh. Aku memaafkanmu. Bahunya jatuh lega. Terima kasih. Saat ia melangkah keluar rumah, Siti Handayani berdiri di samping Aisyah. Kamu lebih kuat dariku, bisiknya. Aisyah tersenyum kecil. Aku bukan kuat. Aku hanya sembuh. Keesokan paginya, Rizky Pratama bangun menghadapi badai baru. Perusahaannya terpukul, beberapa investor menarik diri. Ratusan pesan menunggu, dari keluarga, rekan bisnis, bahkan blogger gosip. Tapi yang paling menghantam adalah pesan dari Aulia Maharani. Jangan coba hubungi aku. Aku sudah kembali ke Jakarta. Temukan kedamaian dalam dirimu. Semoga kamu belajar. Ia duduk memegangi kepalanya. Semua yang ia banggakan lenyap. Tapi anehnya, di balik kehancuran itu, untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang asing. Ketenangan yang datang dari penyesalan yang jujur. Rizky Pratama duduk di ruang kantornya yang kini terasa seperti penjara. Namun di dalam dadanya ada sesuatu yang berubah. Rasa ringan yang aneh. Mungkin inilah arti sebenarnya dari direndahkan. Saat semua topeng jatuh, dan yang tersisa hanyalah kejujuran. Sementara itu di Depok Beji, rumah Aisyah Rahma dipenuhi kedamaian seperti aliran air yang menyejukkan. Imran Wijaya baru pulang dari perjalanan bisnis dan langsung memeluknya erat. Aku lihat video-video online, katanya tersenyum. Kamu berjalan masuk seperti singa betina. Aisyah tertawa lembut. Itu tidak mudah. Aku bangga padamu, kata Imran, menatap matanya. Tapi lebih dari itu, aku bahagia karena kamu berdiri untuk dirimu sendiri. Aisyah melihat ketiga anaknya, Raffi, Faris, dan Arkan Wijaya, yang tertidur di lantai ruang tamu. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang terjadi, katanya pelan. Tapi suatu hari mereka akan mengerti, dan aku akan menceritakan semuanya. Imran menatapnya dengan senyum hangat. Dan aku akan ada di sampingmu. Mereka berdiri bergandengan tangan, tanpa dendam, tanpa amarah, hanya damai. 1 bulan telah berlalu sejak pernikahan yang tak pernah terjadi itu. Potongan video masih viral di Instagram dan TikTok, judul-judul berita enggan mati. Kembar 3 di pernikahan, Rizky terbongkar, Aisyah Ratu masih bertebaran di media. Semua orang telah move on, kecuali Rizky Pratama. Ia bukan lagi pria yang dikagumi. Ia tidak lagi memasuki ruang rapat seperti raja. Jasnya kini tergantung di kursi, dan senyumnya hilang. Kantornya sepi. Beberapa staf mengundurkan diri, rekan bisnis menarik diri, dan mereka yang tersisa pun menghindari tatapannya. Mereka berbisik ketika ia lewat. Tapi yang paling parah, ia kehilangan dirinya sendiri. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan, pikirannya memutar ulang semuanya ribuan kali. Aisyah berjalan masuk dengan kebaya kuning, 3 anak di sisinya, Aulia Maharani menjatuhkan buket dan pergi. Dan kebenaran pahit bahwa ia sendiri yang bermasalah dengan kesuburan. Ia menatap hasil tes dari klinik fertilitas Jakarta di tangannya. Jumlah sperma rendah, motilitas rendah, pasien disarankan segera memulai perawatan. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari apapun. Bertahun-tahun kebohongan, begitu banyak air mata yang ia sebabkan. Ponselnya bergetar lagi, judul artikel baru muncul. Mantan pengusaha jatuh setelah kemunculan dramatis mantan istri di pernikahan viral. Ia memejamkan mata, meletakkan ponsel, dan saat itu pintu kantornya terbuka. Bu Sri Widiani masuk, ibunya kini tampak lebih tua, lebih lemah, dan matanya penuh penyesalan. Rizky, katanya pelan. Ia mengangguk, duduk di depannya.
Aku tahu apa yang akan Mama katakan. Bu Sri. Menghela napas berat. Kamu salah, dan kita berdua salah. Aku mendorongmu menikah lagi. Aku bilang Aisyah yang bermasalah. Tapi aku tidak pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah kita adil? Rizky menunduk, suaranya parau. Mama. Mama ikut membantuku mengusirnya. Air mata mengalir di pipi Bu Sri. Aku tahu dan aku tidak akan pernah memaafkan diriku. Hening panjang mengisi ruangan. Apa kamu sudah bicara dengannya? Tanyanya akhirnya. Sudah, jawab Rizky pelan. Dia memaafkanku, dia memang selalu berhati besar. Bu Sri mengusap air matanya. Bahkan setelah semua yang terjadi. Rizky mengangguk. Tapi dia tidak akan kembali. Dia sudah bahagia sekarang. Dia punya keluarga yang nyata. Bu Sri menunduk, suaranya bergetar. Allah memberinya keindahan sebagai ganti abu. Dan kita menghancurkan sesuatu yang murni. Rizky menatap telapak tangannya yang kosong, mahkotanya telah hilang. Di sisi lain kota, Aisyah Rahma berdiri di dapur, menyiapkan sayur bening di atas kompor gas. Anak-anak menonton kartun di ruang tamu, sementara Imran Wijaya sedang memperbaiki keran air. Sayang, panggil Imran sambil memegang kunci Inggris, ingatkan aku lagi, persediaan Ebi masih cukup? Aisyah tersenyum. Ada di wadah biru, rak kedua. Ia terkekeh. Kamu mengatur dapur ini seperti lab kimia. Mereka tertawa bersama. Di rumah itu ada kedamaian, tidak karena sempurna, tapi karena semua luka telah disembuhkan oleh waktu dan keikhlasan. Rumah kecil itu tidak dibangun dengan emas, tapi kaya akan sukacita dan tawa. Saat makan malam, salah satu dari kembar Wijaya tiba-tiba bertanya, Umi, kalau kami besar nanti, apakah kami juga akan terkenal seperti Umi? Aisyah Rahma tertawa lembut. Siapa yang bilang Umi terkenal? Anak kedua menjawab polos, sambil menjilat jarinya yang penuh kuah, semua orang teriak namamu di internet. Aisyah menatap Imran Wijaya dan tersenyum. Kalian akan tumbuh mengenal kisah kalian, katanya. Tapi lebih dari itu, kalian akan tumbuh mengenal nilai kalian. Imran mengangguk, tahu betapa kuatnya wanita di hadapannya. Beberapa hari kemudian, Aisyah menerima surat yang dikirim ke warung Rahma Sehati, rumah makannya yang baru. Ia membuka amplop perlahan, di dalamnya hanya beberapa baris singkat, diketik rapi dan ditandatangani di bawah dengan nama Rizky Pratama. Terima kasih atas kekuatanmu. Terima kasih atas maafmu. Kamu mengajariku pelajaran yang takkan pernah kulupa. Aku kehilangan seorang wanita baik, dan aku berharap suatu hari anak-anakmu tahu betapa bangganya mereka harus padamu. Aku doakan kamu damai. Aisyah melipat surat itu dan meletakkannya di laci kayu. Ia tidak marah, tidak sedih, hanya damai. Di kompleks rumah Rizky, suasana berbeda. Tetangga menatapnya dengan iba, sebagian lain menertawakannya di belakang. Tukang kebun tak lagi menyapa dengan semangat, satpam pun tidak berlari membukakan gerbang seperti dulu. Ia benar-benar menjadi pengantin yang dipermalukan. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Siapa kamu sekarang? Bisiknya. Apa yang egomu berikan padamu? Tak ada jawaban. Ia menatap jendela yang gelap dan akhirnya berkata lantang, aku menghancurkan wanita yang mencintaiku dan sekarang aku sendirian. Namun jauh di sana, wanita yang dulu ia hancurkan kini telah utuh kembali. Aisyah Rahma menemukan kebahagiaan, menemukan cinta, menemukan tujuan, dan memiliki 3 pengingat kecil bahwa apa yang dulu dunia sebut kemandulan telah diubah oleh Allah menjadi keajaiban kehidupan.